Wah kata gue ini air terjun. Gue buka jalur, itu mentok bang. Udah mentok nggak ada jalur nggak ada apapun, cuman ada tebing doang. Pas kita nyampe situ kok nggak ada bacaan pos Ciletik atau gimana gitu ya. Dan anak ngomong, ini bener nggak treknya di sini? Dan temen gue ini yang paling tua ya Cepot ya, dia bilang survivor terbaik di dunia aja meninggal di sini loh. Bang, bangun bang, ya bangun yuk. Apaan ya? Berisik lu ah, kata gue. Nah teman gue ini yang almarhum, mukanya masih pucat dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Black. Waduh, abang. Gimana bang, kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Baik bang ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Nah kalau saya nanya kabar, lagi banyakan oles-oles gini bang. Sama minum apa tuh yang tolak itu dah. Oke, bang sebelum abang bercerita nih, saya ngucapin terima kasih banyak nih bang ya ke bang Black karena bang. udah meluangkan waktunya ke sini untuk memberikan pengalamannya ke teman-teman semua yang insya Allah banget nih teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya dan juga pelajaran nih bang ya dari nanti yang akan diceritakan oleh bang Black ini. Oke bang, pada video kali ini bang Black ingin menceritakan kejadian ini saat di mana bang? Gunung Gede via Salabintana. Gunung Gede via Salabintana. Nah mungkin teman-teman semua ya mungkin nama Salabintana familiar juga bang ya. Iya. Tapi nggak semua pendaki lewat situ. Nah, iya bener gak sih bang? Betul bang. Banyakan lewat Putri sama Cibodas, ya kan? Favorit banget kan? Favorit banget. Tapi itu tahun berapa bang? Itu 2018-an. 2018. Oke, Salabintana 2018. Dan itu berapa orang bang? Rame? Itu gue 4 orang. Jadi gue, Cepot, almarhum dan teman gue juga Dede Bro. Oh, 4 orang tuh bang ya. Oke, kalau boleh tahu lagi bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa bang? Gue dari pagi mungkin sampai sore itu nyasar. Nyasar? Iya. Berarti nyampe di puncak atau enggak nih? Enggak, boro-boro nyampe puncak, nyampe Plang aja enggak. Plang? Iya. Pos 1, pos 2 aja nggak nyampe gue. Widih. Wah, gokil sih. Dan itu pengalaman Bang Black yang berkesan tuh bang ya? Ya menurut gue Jalur Salabintana emang berkesan. Berkesan banget ya. Nggak nyasar juga emang berkesan Salabintana gitu kan. Tambah lagi nyasar. Nah apalagi poin nyasar ini saya yakin banget teman-teman semua bisa ambil pelajaran dan juga hikmahnya dari pengalaman Bang Black ini. Mungkin tahan dulu kali bang ya cerita bang ya. Siap bang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Jadi gue hari Senin itu daftar semaksi seperti biasa ke Cibodas. Dan dari daftar semaksi itu dari jam 10 sampai jam 4 sore itu gue belum kelar. Iya, mungkin kena printernya kali ya. Oke. Nah, habis dari situ semaksi kita dapat, hari Sabtunya kita mulai berangkat. Dari perjalanan gue nggak ngerasain tanda apa-apa dan anak-anak pun nggak ngerasain apa-apa. Kita pesan tiket biasa kereta api dan kita berangkat dari Paledang. Sesampainya di stasiun sore itu tas kita ditahan
karena membawa tabung gas. Oh. Gitu. Oke. Jadi tabung gas kita ditahan. Emang ada peraturannya dan kita pun ngerti ya. Dan sampai situ kita masih biasa aja ya, namanya tabung gas, nanti kita beli lagi lah. Aman di situ. Sampai malam gua nyampe stasiun Bekasi. Itu tuh kita masih nyari angkot buat ke Selabintana. Dan kita masih nyari gas juga, PR juga kan. Kita muter-muter cari gas dulu ya. Dapat dari Indomaret, kita beli gas 3 kaleng. Terus kita nyari angkot buat dicalter ke jalur Selabintana. Sesampainya jalur Selabintana, kita itu nggak nyampe pos. Kita cuma sampai kayak gerbang gitu kan. Itu jalannya aja udah nyampe 2 jam kali bang. Malam-malam jam 11 malam itu kita udah berempat udah jalan aja. Ngikutin jalur mobil gitu kan sampai ke pos. Sesampainya kita ke pos, itu warung cuman ada 2 warung yang terbuka. Karena sepi mungkin ya, karena jalur Selabintana kan jarang naik. Ya udahlah, kita daripada deketin warung, kita mulai rada jauh gitu kan. Kita tiduran, lesehan. Kita masih nggak ada tanda-tanda tuh bang. Nah sekitarnya jam 1:30, almarhum temen gue ini, kita kan lagi pada ngopi ngerongkok gitu ya. Dia tiduran, dia dengar katanya dia ada yang nangis dekat belakang warung itu. Nah habis dia dengar sekali 2 kali, mungkin anak-anak kali bercanda gitu kan. Nah dia ngomong sama gue, bang antar yuk beli kopi. Lah gue bilang ini kopi ada? Enggak, yuk beli dulu yuk ke warung gitu. Pas gue antar ke warung, dia beli kopi 2 gelas, dia sambil nanya ke tukang warung, bu maaf itu warung itu ada isinya enggak? Enggak ada sih bang. Oh, gue tanya kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Nah dia balik lagi ke situ, dia bilang tidurannya dekat warung yuk. Dia bilang gitu kan. Kenapa emang? Kata gue udah di sini aja enak. Sono aja, sini banyak nyamuk. Ya namanya kita fan-fanan gitu ya, bawain barang lagi deket warung gitu kan. Si bapaknya pun nanya, mau kemana? Naik Selabintana. Oh iya hati-hati, kata si bapak warungnya. Dan beres dari situ, gue daftar dulu kan ke Semaksi, ke pos. Gue berdua sama teman gue Cepot, gue daftar Semaksi ke pos. Habis dari situ kita masih dicek-cek berapa orangnya. Gue bilang ada di warung 2 orang. Dan hasil teman gue itu yang 2 itu bukan di tempat gue yang duduk tadi. Dia langsung ada di dalam warung. Nah temen gue yang almarhum ini dia bilang itu suara yang nangis itu kenceng banget. Ke telinga dia didengerin jauh, nggak didengerin deket gitu kan. Ada teman gue pun sampai si Indra bro ini, ya udahlah, bodo amat kita trek aja deh. Kita nunggu subuh langsung trek gitu kan. Yang penting kita Semaksi udah beres semua. Nah sekitarnya jam 5 gue mulai trek nih. Habis ke pos dicek, namanya kita belum tahu jalur bang. Itu ya gobloknya kita nggak tahu jalur, nggak tahu medan apapun. Habis di pos kita jalan berempat. Nah sesampainya jembatan itu kan ada plang di sini. Nah kita itu nggak lihat bang ada plang. Ada plang di sini tuh, sesampai jembatan ada plang ke kiri. Itu ada bacaan Surya Kencana. Kita tuh nggak lihat. Lurus terus. Nah pas lurus terus itu kita ayo aja nyusurin kayak gitu, nemuin kayak tempat persami atau camcer-camcer kayak gitu kan, lahan-lahan. Nah habis dari situ oh ini kali treknya emang ada jalur gitu ya, sama patok-patok kayu gitu kan. Ya udah oh ini jalurnya kali. Namanya kita nggak tahu kan jalur terus gitu kan. Sesampainya jalur namanya mitosnya Selabintana pacet itu emang nggak diragukan. Banyak banget pacet di celana di mana gitu kan. Gak lah, biarin aja pacet mah. Kita masih jalan nih bang. Dan gue dari rumah itu gue punya feeling gue bawa tali rapia. Setiap 30 langkah atau 40 langkah gue selalu tandain. Gue pakai tali rapia merah. Terus sampai jalan itu sampai habis tali rapia. Sekitarnya jam 10 temen gue ngomong, kok ini kita kayak ngaca gitu ya. Kayak ngaca tuh di kanan tebing, di kiri tebing gitu. Cuman jalur kayak gitu doang. Nah teman gue bilang sih bro, ya udah ntar aja jam 12 istirahat. Ya udah ayo. Tapi gue nggak nemuin tanda-tanda ada pos 1, pos 2 gitu nggak ada. Ya udahlah kita jalan lagi, bodo amat kita masih positif. Sampainya kita ada
suara air terjun, kita nganggapnya itu wah ini Ciletik nih gitu kan. Wah ada Ciletik nih, kita udah nyampe Ciletik nih. Pas kita nyampe situ kok nggak ada bacaan pos Ciletik atau gimana gitu ya. Dan anak ngomong, ini bener nggak treknya di sini? Dan temen gue ini yang paling tua ya Cepot ya, dia bilang survivor terbaik di dunia aja meninggal di sini loh. Nah gue bilang, wah lu ngadi-ngadi lu kata gue aja nggak tahu, lu baca aja gitu kan. Ya udahlah, gue positif, gue buka jalur. Wah kata gue ini air terjun, gue buka jalur, itu mentok bang. Udah mentok, nggak ada jalur, nggak ada apapun, cuman ada tebing doang. Nah kita balik lagi, kita diskusikan lagi di jalur itu. Sesampainya jam 12 siang, itu kan temen gue itu ada alarm handphonenya. Wah udah jam 12 nih, ya udah kita santai dulu aja dulu gitu. Nah gue bilang ya udahlah kita ngopi-ngopi, nyantai-nyantai sambil ngeruningin perjalanan kita ini bener apa enggak gitu kan. Namanya kita pertama kali ya wajar gue bilang, soalnya nggak ada yang tahu trek. Nah habis kita ngopi-ngopi, nyantai-nyantai, 1:30 itu kita mulai start lagi. Ya udah kita putusin buat balik, kita nggak mau maksain karena takut kesorean juga nggak bakal nyampe. Gua putusin balik. Nah tanda yang Tai Rapia itu nggak ada bang satupun. Padahal kalau dibilang jarak ya 30 langkah 40 langkah mungkin nggak bakal kelihatan gitu ya. Dari pertama kita mulai itu nggak ada bang, satu pun nggak ada di sana. Inisiatif temen gua di Cepot ini bilang, ya udah kita buka trek air aja, kita ngikutin jalur air. Nah pertama kita mulai melipir ke kanan jalur air, itu namanya lintah ke kaki itu, lintah apa semua yang gede jempol itu udah penuh bang. Nah kita ya udahlah, kita balik lagi, soalnya nggak beres ini banyak lintah. Kita nyusulin aja buka jalur pelan-pelan. Ya udah kita pelan-pelan. Nah temen gue almarhum ini udah diem, udah tandanya udah beda, muka udah pucat kayak gimana. Gue langsung ngomong, yaudah Pot, lu di depan aja dulu, gue di belakang. Kenapa? Gue nggak enak nih sama belakang gitu kan. Itu gue bercandain terus sampai dia ngomong-ngomong atau nyanyi gitu kan. Gue bercandain terus sampai dia nggak pikiran kosong. Soalnya kan dia cepet banget kena kerasukan. Nah gue tanya, aman nggak? Aman, beneran aman. Ya udah, daripada kita udah kesorean atau gimana kalau kita biarin deh, namanya lintah kita hajar aja berangkat, yang penting kita nyampe pulang. Kita terabas tuh bang jalur air, mungkin sepatu gue udah jebol duluan gitu ya di sana. Bodo amat, yang penting daripada gue kenapa-napa, anak-anak kenapa-napa, gue trekin terus jalur air. Alhamdulillahnya gue ketemu jalur persimpangan yang tadi gue lurus. Gue belok kanan lagi nih, des. Ya udahlah, kita mendingan nyantai aja dulu di sini sebelum kita balik lagi ke tempat camp-campan. Kita nongkrong dulu, itu jam 3 kalau nggak salah. Kita nyantai dulu, ngopi dulu. Gimana, mau lanjut nggak? Ya udah lanjut. Paling berapa menit lagi, kalau nggak berapa jam lagi lah. Ya udah gas. Nah, lanjutin lagi bang. Habis itu kan cuaca hujan gerimis ya. Nah itu udah kode banget buat gue pasti. Wah udah nggak beres nih gerimis di jalur. Gue berangkat, gue sped semua anak-anak. Yo gas gitu kan. Gas hujan. Nah sesampainya gue di tempat landai yang pertama itu, yang tempat camp-campan, gue nemuin gubuk nih. Itu sekitar jam 5 kalau nggak salah. Nemuin gubuk gue, kata kayak pos gitu kan. Ya udahlah, kita gimana kalau nggak camp di sini aja, kita nggak bakal nyampe. Anggap aja kita hari sial nih hari kita. Ya udah. Nah, gue nyuruh temen gue gitu kan. Gue yang bangun tenda, gue masak, lu ngambil air. Nah temen gue ini yang berdua ini siang ini udah, ya udahlah yuk. Dia ngambil air biasa aja slow gitu bang. Dan gue nggak memperhatikan yang di sebelah kanan. Ternyata sebelah kanan itu ada pos gitu kan. Gue nggak perhatiin yang sebelah kanan. Dan temen gue Cepot, dia pasang tenda apa semua beres, air datang, gue masak. Sekiranya 5:30, ya anak-anak mungkin pada capek gitu ya. Dan kita masih ngehibur, salahnya kita maghrib itu kita masih teriak-teriak gitu kan. Dan teman-teman gue ketawa-ketawa, makan tuh pacet gitu kan, makan tuh. Itu namanya pacet udah gede-gede, apa ya, jempol kali bang.
di kaki di mana kita cabut-cabutin, anggap aja donor darah lah gitu ya. Udah beres. Nah si tenda ini kan double layer gue ya, dan layer yang atas itu gue nggak pasang, jadi jaring doang gitu kan. Anak-anak ya udah gue istirahat dulu, habis pada makan dia istirahat, si bro sama si almarhum ini, gue sama Cepot lagi ngopi-ngopi. Pot, lu nggak tidur? Aman lah. Ya udah ayo. Nah di belakang tenda gue ini kan masih hutan, ada kayak krusuk-krusuk gitu kan. Wah babi kali, gue bilang. Wah ini babi Pot, lempar aja udah. Dilempar itu nggak ada. Kayak kalau babi mungkin kalau dilempar gitu mungkin kayak kabur atau binatang gitu. Ya udahlah kita positif binatang kali. Nah habis jam 6 itu Cepot masuk kan ke tenda. Cepot masuk, gue masih ngopi. Cuman perasaan gue di sebelah kanan itu kayak ada yang ngeliatin. Kalau lu duduk kayak gini kan, kalau di sebelah ada orang itu kan kayak di sini ya. Ekor mata ya. Iya ekor mata ini kayak, siapa sih gitu kan. Nah kata gue, kok kayak ada orang gitu ya. Gue bilangin, orang bukan gitu. Bodoh ah. Nah gak lama gue ngeluarin flashlight yang double layarnya, gue taruh di dalam tenda. Biar anak-anak aja nanti kalau nggak nyari nggak susah gitu kan. Gue ngeluarin SB gue kan gede ya, bisa ketutup semua. Anak-anak itu yang biasa jam 6:30 itu gue dengerin kayak nggak didengerin, kayak ada suara nangis. Terus kayak banyak orang lagi persami, teriak-teriak, wow gitu kan. Oh mungkin ada yang cancer, kalau nggak ada yang persami, anak pramuka mungkin ya. Aman ah. Pas didengerin lagi kok ada yang nangis. Kok ada yang nangis ya? Bodoh amat, gue udah mikir capek gitu kan. Gue les-letingin, bes SB, gue tidur. Ini di belakang tenda itu masih gusuk-gusuk. Kata gue, kan namanya gue orang Sunda kan suka gini ya bang, hus gitu ya, hus. Gue kan tenda double pintu, gue buka, gue lempar lagi di situ. Kok nggak ada yang lari? Gue bilang, biarin lah, gue masih positif nih bang. Gue tutup lagi, ya udah gue tidur. Gue masih bisa bercandain ya anak-anak. Wih bangun makan nggak? Wah kata gue, lu bisa-bisanya lu di gunung masih ngorok juga lu, kata gue bilang. Ngantuk capek. Nah udah lu jangan ngorok, udah diem aja di gunung gua tidur, kata gue. Capek bang, ya udah gue tidur juga deh. Gue rapi-rapin dulu alat-alat, beres gue tutupin semua. Cuman kan gue nggak pasang layar gitu ya. Gue tidur tuh bang. Cuman dibilang tidur kayak nggak tidur. Jadi gimana ya? Kayak orang lagi ngegundam, jadi setengah tidur gitu bang. Kok kayak ada suara orang jalan gitu ya. Trak. Gue liatin lagi. Wah nggak ada, tapi biarin lah. Gue paksain buat tidur. Nah jam 7:30 ini gue udah mulai pulas nih bang. Nah temen gue ini yang dua ini nendang gue gitu kan. Buk. Kata gue, apaan sih? Itu layar pasang apa? Nah. Ogah lu aja make. Gue ambil tuh layar kan, gue lempar. Bek, lu aja pasang sono. Nah gue masih tiduran tuh kayak gini kan. Gue masih tutup SB. Ini tetap aja nendangin. Nah ini kan jauh bang. Ini kan si Denar, terus ini si Dede Bro. Yang nendangin ini si Dede Bro nendangin gue. Nah ini tuh mulai bangun nih yang sebelah gue. Si Cepot masih tidur balik dekat pintu. Bang, bangun bang. Yuk bangun yuk. Apaan ya? Berisik lu kata gue. Udah bangun aja, lu pasang layar lu. Lu kebiasaan lu gak pasang layar gitu kan. Napasin sih? Udah pasang layar. Pas gue nengok gitu bang, itu kayak di depan, di atas itu kan kayak orang gitu. Nengok. Orang apa namanya? Ngelongok gitu ya. Ngelongok tenda lu gitu kan. Tapi badannya gede hitam. Gimana gue nggak jump scare pas ngebuka begini kayak gitu. Kan gue bilang apa, anak-anak langsung gue tutup, bos tenda, gue keluar. Udah bang. Gue kan takut yang soalnya yang ini rentan banget nih kesurupan. Gue repot juga nih kalau dia kesurupan. Nah gue di situ mulai baca-baca lah ya, anak-anak baca-baca biasa. Udah kata anak-anak, dari tadi gue dengerin yang nangis. Nah masa iya? Nah gue pura-pura nggak tahu gitu kan, biar nggak takut semua. Gue aja nggak denger. Nah masa iya lu setan nggak denger? Nah orang gue kaget dan baru kali ini nih gue lihat kayak gituan. Yaudah ya pasang layar. Gue pasang layar sampai merem bang.
Percaya nggak? Gue keluar pasang layar itu, gue sampai merem, gue naliin sendiri, sampai ke prem-premnya gue taliin sampai merem gue, nggak berani buat apa-apa. Sekitarnya jam 9, itu gue nanya, ini ada yang mau ngambil air nggak buat makan nanti malam? Nah pas kata gue ya udahlah, yuk kita ngambil air bareng-bareng aja, biar nggak ada saling sirikan. Kita tutupin tenda, aman lah tenda dari binatang mah. Tutupin tenda, kita bawa nesting apa semuanya, alat-alat air. Kita sambil cuci-cuci yang tadi, beres. Pas kita nengok ke tenda itu kayak ada yang duduk bang. Jadi kan di pos ini kan ada kotakan gitu ya, kayak tempat duduk-duduk gitu kan. Nah kayak ada yang duduk, putih. Nah temen gue sih Enang, itu udah gak mau balik tenda. Gue gak mau lah, gue pengen cabut lah. Yuk cabut tuh, tinggalin aja tenda, besok kesini lagi. Nah, orang nanggung, gue bilang. Udah nanggung lah, udah tidur kepalang. Nah kan namanya anak gue lagi pada gokil ya bang ya. Bodoh amat lah setan, kita hajar aja gitu kan. Ngambil agak kayu yuk, lempar-lemparin. Itu tuh kayak orang jalan ke belakang tenda ngilang. Itu yang gua tahu sih itu jalur ke Curug Ciberem yang di sana gitu kan. Kita jalan ke situ hilang. Kita paksain di tenda. Nggak usah ada yang tidur, gua bilang ya. Kalau ada yang tidur siap-siap aja diganggu kata gua. Gua namain itu si Manis gitu kan. Itu si Manis yang ntar gangguin lu, ngelus-ngelus apa gimana. Ya bodo amat lah bang. Yang penting kita ngopi-ngopi aja dulu ya. Nah kita ngopi-ngopi, nyebat apa semua. Kita ketawa-ketawa lagi. Itu tenda kita itu kayak digubruk-gubruk bang. Nah di situ gue jam scare. Kan namanya gue orang frontal ya. Monyet lu, tai lu, anjing lu, gue bilang tuh. Tolong emang gue takut sama lu gitu kan. Nah di situ alhamdulillah tuh udah mulai nggak reda. Kayak gimana? Cuman hujan. Nah mulai hujan kan. Kata gue, mulai nih alhamdulillah nih hujan nih, gue bilang. Ya udah kita dalam tenda aja dan nyantai. Ini kan pakai seng ya bang ya. Itu namanya pakai seng. Kalau hujan nggak terlalu berisik kan. Tapi ini udah kayak dilemparin batu. Doang. Kata gue, wah hujan es batu apa ya kata anak-anak. Tapi pas gue lihat kan rimbun. Di atas gue tuh rimbun. Kata gue, ya udahlah. Udah ngopi-ngopi sini, mau makan-makan aja udah sini, nggak usah ganggu. Yang bikin gue penasaran, ini yang cewek ini tuh ngeliatin dari jauh. Jadi kan ini tenda kita, ini kan jalur ya, jalan. Nah di sini tuh kayak ada batu, dia tuh ngeliatin tenda kita dari jauh gitu. Gue liat, kok itu masih ada di situ gitu ya. Kalau gue panggil anak-anak, mampret nih gue bilang, kabur semua nih, gue tinggalin pasti. Udahlah diemin aja lah kata gue. Dah nggak lama temen gue si Dede Bro ini pengen kencing. Nang antar yuk ke almarhum gitu kan, kencing. Ayo udah, gue liatin di sini. Ogah antar temenin. Dan naasnya mereka itu emang lihat dua-duanya. Goblok sampai lari lagi ke tenda kan. Kan gue bilang ada yang berdiri gitu kan. Udah di dalam di tenda dia. Gue nggak mau keluar lagi, bodo amat, ngompol gue di sini. Kata gue nyantai aja, udah tenang. Udah baca doa aja, baca doa. Nah di handphone gue kan ada permainan ludo gitu kan. Nah kita main ludo aja dah, daripada pusing kita, daripada gangguin mulu. Yaudah kita main ludo aja. Nah gue bikin perjanjian nih kata gue, yang kalah ngambil air gitu kan, buat stok malam. Nggak pada mau, yaudah kita bareng-bareng lagi aja ngambil air jam 12 malam gue bilang. Buat stok juga. Ya udah ayo. Nah kita masih pada main biasa-biasa. Cuman di belakang tenda kita itu udah kayak gusuk gitu kan. Ini binatang atau bukan? Gue bilang. Nah temen gue ngomong, ya udah deh kita nyantai aja, kita tidur deh. Makan, bodo amat air mah nggak usah. Lu mau kencing. Kita kencing tuh, si Denar. Bos, sama si Dede Bro tuh udah habis pada kencing. Dia pada masuk tenda, yaudah kita tiduran deh, kepalang. Plastik udah aman, kita tutup aja semua. Nah pas mereka pada tidur lagi, habis makan pada tidur, gue tuh kan di pojok bang. Jadi kepala gue tuh kayak diusap. Lu ngerti sih kalau ada kain plastik yang digosok-gosok itu di luar? Iya. Gue bilang, ini apaan lagi? Nafsi aja gue bilang kan. Lu gue nggak usah ganggu, gue bilang. Yuk tidur yuk. Nah itu tuh tidur udah konkret banget, udah tidur. Beres di situ, pas paginya kita buru-buru packing bang. Habis dari packing itu kita baru tuh sadar.
bahwa di sebelah kanan itu ya emang ada pos juga, tapi dari genteng itu udah ketutup tutup rumput itu udah lebat banget. Dan gue cobain di situ kan, ya udahlah, kita gimana kalau baca doa dulu di sini nih, takutnya ngikut, gue bilang gitu kan. Ya udah ayo, nah kita kumpul dulu, beres kita rapi-rapi, kita ngobrol, yuk siap yuk kita kesana dulu yuk, ke air dulu yuk, ke air. Habis ke air kita ngambil air buat ngopi dulu kan, persediaan. Langsung kita cabut aja, gue bilang. Baca doa, beres. Dan yang gobloknya ini pas kita pulang di trek ini, kan namanya sepatu gue jebol ya. Gue udah nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, gue nyeker. Bodoh amat, yang penting gue pulang lah, beli aja sendal jepit di bawah, gue bilang. Yang bikin lucu, ketika gue mau nyampe pos itu bang, itu pelang itu ada di pinggir, gede banget, itu nggak ada yang lihat. Sampai gue ketawa-ketawa sama anak-anak, goblok nih ya pelang ya, padahal gede banget gitu kan, tapi nggak ada yang lihat. Mungkin emang hari apes kita gitu ya. Dan gak lama gue nanya, pos nanya gitu kan, bang kenapa nggak nyampe? Nyasar, gue bilang. Lah kok bisa? Nah, nggak kelihatan pelangnya, gue bilang. Emang nggak ada yang tahu trek? Nggak ada. Nah kita mesti diceramahin juga ya. Harusnya jalur Selabintan itu yang tahu trek gitu kan. Iya pak, kita minta maaf, gue bilang. Emang kita sosokan sih, pal-palan, tapi bulan-bulan depan gue bakal hajar lagi ke sini, gue bilang. Beneran? Iya. Gue yakin ke sini. Dan dia nanya, teman gue nanya nih, Pak, kemarin itu kayak ada cewek nangis mulu. Oh mungkin sering sih di sini gitu kan, suka ada aja. Kata dia bilang, mungkin yang dicurug mungkin ya. Oh mungkin kali pak, gue nggak tahu gitu kan. Dan temen gue bilang, itu kemarin tuh emang ada acara persami ya pak di sebelah gitu kan. Persami di mana, orang sepi kok riuh pak. Nah kata woi gitu. Kata si bapak, mana ada, kalau ada pasti ada lah. Nah di situ yang gue pikirin, wah gokil nih trek, kata gue. Ini tempat emang gokil, gue bilang. Yaudah pak, kita mau pulang gimana? Ya udah dicek dulu sampah-sampahnya gitu kan. Kita cek-cek sampah-sampah gitu, formalitas sampah. Kalau dulu itu ketat banget bang. Iya. Kita dibongkar-bongkarin gitu kan, takut kita membawa sesuatu atau apa. Dicek semuanya. Dan kita mulai pamitan. Dan kita pun nanya ke warung. Dan kata orang warung itu bilang, udah nggak aneh di sini mah. Nah, namanya di warung pasti ada aja gitu kan. Dan gue ketawa-ketawa sama anak-anak itu ya bilang, ya udah gimana nih? Kita mau jalan nggak? Itu perjalanan kita ke stasiun itu lumayan bang. Hampir 3 jam mungkin. Kita jalan juga ya sampai ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Karena ya menurut gue ya nggak etis lah. Kita perjalanan dari rumah ke sini aja banyak banget halangan ya. Dan gue pikirin lagi, orang Semaksi aja gue biasanya cepet gitu kan. Ini sampai lama banget gue bilang. Suwe banget sampai jam sore gue baru pulang. Mungkin kita nggak boleh lewat sini, gue bilang. Dan kita bakal emang gas. Emang udah perjanjian kita 4 bulan kemudian kita bakal gas gitu. Dan perjalanan itu emang pas pulang itu udah nggak mikir apa-apa bang. Pokoknya blank. Nah teman gue ini yang almarhum, mukanya masih pucat dia tuh. Masih nggak banyak ngomong, masih pucat, jalan aja udah. Gue kira ya kecapean kali ya ini orang. Gue tanya, Nang lu kenapa? Kagak bang. Iya lu, gue tanya beneran ini mah kenapa ini mah? Kagak, cuman pundak doang sakit. Dia bilang gitu kan. Kenapa sakit lu? Iya, dipegangin kan sama anak-anak, coba pijitin. Ambil tukar gitu kan. Tukar yang enteng gitu. Tukar sama depek. Dia tuh bawa, masih sakit gak? Iya bang, berat bang, pundak kiri gua punya feeling kayak gini, wah ini ngikut nih, gua takutnya ngikut gitu kan. Gue feeling ngikut nih. Yaudah jalan aja deh, bodo amat nanti kereta juga lewat kali, kagak bakal ngikut gitu. Nah habis kita jalan sampai ke kota, kita tetap pesan tiket kan. Pesan tiket juga ya biasa. Pot gimana kalau kita pesan tiket, ayo jalan. Dan gue nanya, Nang beneran gak apa-apa? Kagak aman. Beneran lu? Aman. Nah nyampe kita naik kereta itu masih gak ada masalah bang. Nyampe rumah itu badan gue udah kayak apaan tahu digebugin. Sakit banget badan gue. Anak-anak pun itu sampai gue aja 2 hari gak keluar. Dan temen-temen gue ada yang sakit badan, semua pada sakit badan. Kata gue, ini kenapa ini?
Nggak tahu gue sakit badan juga. Gue pulang dijampein bang sama ustadz di kampung. Udahlah, gue dijampein katanya ya udah ketumpangan kali ya. Bodo amat, beres di situ ya udahlah. Gue kelar aja di situ bang. Jadi jangan pernah deh buat naik-naik kalau lu nggak tahu trek. Iya. Nah setelah turun dari situ kan nyasar tuh bang kan, terus abang sempet kayak ada bikin perjanjian lagi tuh. Nanti kita gas lagi nih kok Salabintana. Itu ke situ lagi tuh gimana bang? Gue ke situ lagi bang. Gue tetap berempat, gue ke situ lagi dan alhasil gue tembus. Dan namanya Pacet emang udah lumrah gitu ya. Tapi emang jalurnya pertama asri, bersih banget, masih alami lah ya. Cuman lu kalau nggak tahu trek jangan sampai ke sana deh. Jangan sampai ke sana bang ya. Maksudnya harus ditemenin sama yang pernah ke situ gitu kali ya. Nah, yang benar-benar hafal trek. Oke. Karena di sana itu kan ada jalur Cilitik ya buat buat sumber airnya. Itu tuh kadang ada, kadang enggak. Oh, airnya itu. Jadi kita itu ngelewatin gunung, belakang gunungnya itu loh sebelum naiknya. Oke, nah terus yang abang kan sempet kayak apa ya, ada gubuk tuh. Abang lewatin situ lagi gak? Gua enggak. Jadi kan ini dari pos jembatan. Nah ini kan harusnya dari jembatan ini kan naik. Nah itu jalur Surya Kencana. Nah gue tuh lurus baru dapat gubuk. Jadi si gubuk ini tuh di atas trek Salabintana. Oh emang jalurnya beda. Beda. Sama yang pertama sama yang kedua kalinya nih. Nah terus kemudian bang, kenapa abang memilih jalur Salabintana? Karena kan kalau gue tuh emang seneng banget gue bete banget ya kalau naik Putri, turun Putri, naik Cibodas tuh Cibodas gue paling bete. Gue pengen nyobain namanya ngelintas gitu kan. Ya udahlah gue emang senang ngelintas karena perjalanan juga emang benar-benar menguras energi dan pengalaman juga ya. Jadi yang gue pengenin tuh kayak pokoknya kayak ngebelah gitu. Kan jalur itu kan ngebelah gitu. Ya udahlah kita gasin. Dan alhamdulillah sih udah berapa kali kesana, 2 kali, 3 kali mungkin tembus terus. Cuma yang pertama trial nih ya. Oke, artinya itu gagal tuh teman-teman karena memang salah ngambil jalur gitu kan. Yang tadi yang keduanya karena udah tahu nih, oh kemarin gue salah lewat sini nih, jadi gue harus lewat sini ya. Gitu tuh pelajaran teman-teman semua. Nah terus kan bang, feeling abang bawa apa namanya tali rapia. Nah gue itu dikasih tahu sama temen gue, anak pendaki Sukasari. Dia bilang, lu kalau jalur Salabintana lu bawa tali rapia. Gue tanya kenapa? Mungkin dia juga pernah kesesat mungkin ya. Gue tanya kenapa emang? Udah lu bawa aja, nanti lu tanda-tandain aja berapa meter lu tandain biar lu hafal jalan dan tanda juga buat orang-orang lain gitu. Ya udah ayo. Nah, di situ baru feeling tuh ya. Feeling gua naliin juga gitu ya. Biasanya kalau bawa tali rapia juga kan emang biasanya bawa pendaki buat playset buat apa, tapi ini Bang Black malah untuk nandain jalur supaya biar nggak terlalu jauh banget nyasarnya gitu bang ya. Nah amit-amitnya gitu kan, amit-amitnya. Oke bang, terus kan abang tadi sempat bilang almarhum tuh bang. Maksudnya setelah pendakian itu atau gimana almarhum itu meninggalnya? Enggak, jadi kenangan sama almarhum ini teman gue ini Denar. Dia dulu itu yang dia pikirin masalah naik gunung itu satu setan, yang kedua binatang. Ya. Yang gue selalu mau motivasi dia buat lu kalau di gunung lu petik bintang tuh deket banget. Gue bilang lu pokoknya namanya bulan lu deket banget. Dan dia di situ mulai ragu-ragu buat ikut ya. Dan alhasil gue ajak tuh sama anak-anak gitu kan, pertama perdana ke Gede gitu. Lu percaya nggak bang, pertama dia ke Gede jam 1 malam dia lari-lari di alun-alun. Saking senangnya tuh emang ada something nih. Saking senangnya ya. Iya, dia bilang kok emang bener ya di gunung tuh emang gak ada. Maksudnya bukan gak ada ya, mungkin dia belum apesnya gitu ya. Nikmat banget, indah banget sampai bintang pun dekat-dekat nikmatin alam gitu kan. Gua tanya, lu seneng kayak gini? Ya udah, sampai dia ngikut ke Ciremai, kemana-mana itu dia pengen naik gunung terus. Berarti emang sohibnya Bang Black nih, tandemannya juga. Iya. Teman main juga tuh gimana? Teman main juga. Teman main juga. Dia meninggal itu karena sakit sih. Karena sakit ya. Oke, kita doakan juga untuk almarhum siapa Bang? Denar ini ada. Denar
semoga amal ibadah diterima lah Bang ya Amin. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian nih Bang, berarti yang ke berikutnya almarhum juga ikut juga tuh. Almarhum juga ikut. Senang banget dong pasti dong. Itu udah bukan senang banget Iya Bang. kan? Lu percaya nggak, namanya kita kan jalurnya dari jalur ujung sana kan, bukan di sini. Kita di ujung sana. Itu tuh emang gunung itu kayak, itu gunung punya kita aja udah. Sepi, nggak ada yang pendaki, nggak ada apa. Kita jalan aja sambil ketawa-ketawa, itu kan joget-joget. Karena itu karena goal pertamanya gitu. Oke. Kita udah goal, dari kemarin kesesat seharian, kita goal udah kita ketawa-tawa semua. Oke, emang ada rasa kegembiraan juga Bang untuk almarhum ini ya. Iya. Karena yang tadi juga yang pertama itu lewat Sholat Bintana nyasar, terus kemudian kedua gol gitu lah, kan tembus nih gitu kan, Surya Kencana tuh kan luar biasa senangnya gitu kan. Sebenarnya yang paling enak itu emang jalur-jalur survival kayak gitu ya Bang. Iya. Tapi kita harus berpikir positif sih. Iya. Ketika nyasar ini. Terus juga kan banyak pacet Bang. Mungkin kalau pacet itu kan kalau pendaki mungkin udah halumrah kali ya. Iya. Pacet gitu ya, lewat jalur manapun pasti kalau musim-musim tertentu pacet pada nongol tuh. Nah, enggak sih Bang, tapi kalau yang apa lembab atau gimana Sholat Bintana nih? lembab juga dia, lembab lumayan lembab. Tapi yang gue bingungin, ini kan pakai baju, pakai celana ngepres gitu ya. Itu pacet itu ada di udel temen gue tuh sampai gede Bang. Sampai tembus ke dalam gini, dalam baju. Iya, dia aja tembus di sini Bang, udah gede banget. Kok Sampai sini ada Bang? Sini. Ada Bang, lu mau di dalam sempak ada sumpah. Iya, Saking banyaknya kali ya. bukan banyak tapi dia tuh loncat gitu kan. Oh. Loncat, kita tuh nggak ngerasanya itu kita pas kayak ada keluar air itu. Wah, nih, pacet gitu nih ya? gitu kan. Iya. Dipegang udah pacet pasti. Untung kan pacet nih tapi nggak bisa lepas pacetnya Bang. Itu pacet gede banget. Pacet gede gitu. Maksudnya pacet gede tuh yang udah lama nempel di sini Bang Nah, ya, gitu. iya. Terus yang tadi kan Bang Black sempat bilang ya anggapnya kita donor darah gitu Iya. kan, nyedot darah kotor atau apalah gitu. Nah, terus kemudian nih Bang, kan sempat ada suara tangisan nih Bang ya. Ternyata kata si warung atau si petugas tuh kalau saya udah biasa. Iya, kata warung apa petugas juga udah biasa kayak gitu mah. Berarti dijelasin nggak Bang kalau itu siapa? Kalau menurut dia sih ada yang meninggal itu di air terjun gitu ya. Di air terjun apa mana? Ciberem itu ya. Ciberem. Heeh. Oh. Tapi menurut gue ya emang gue lebih takut di bukit-bukit kecil sih, di landai-landai daripada di atas puncak-puncak kayak gitu. Iya sih. Lebih ekstrim misalnya. Iya. Tapi emang kan sempat Bang Black sempat buka tenda nih. Artinya sempat semalam nih ya. Heeh. Kan nggak dipasang tuh udah belair itu Bang. Iya. Emang kebiasaan Bang Black apa gimana nih? Apa emang udahlah gerah gue lepas aja gitu? Enggak, karena kita kan di pos itu kita mikirnya gue itu di atas pakai seng gitu kan. Ya udahlah ngapain pakai layar lagi gitu kan. Orang di atas udah ada seng. Oke, karena ngecampnya itu di apa namanya shelter kayak gubuk gitu Nah, ya. shelter gubuk. Makanya Bang Black ini nggak masang Layar. layarnya gitu teman-teman, sama bukan yang kayak kita disurkan misalkan kan kebuka tuh dinginnya luar biasa Wah, gitu itu kan. bisa hipo banget. Bisa hipo itu, apalagi ya mungkin namanya rasa seneng si almarhum dan sebagainya, takutnya kan ya saking senengnya karena hawa dingin ya kita nggak ada yang tahu lah gitu Iya, kan. benar Bang. Nah terus Bang, ketika turun itu abang nemuin tali rapiah lagi nggak? Gue nggak nemuin Bang. Pas gue temuin itu ya pas mau persimpangan antara yang lurus sama ke kanan itu kan, ya kanan itu tuh curug air terjun. Ini gue yang lurusnya itu baru gue nemuin. Baru nemuin itu. Iya. Tapi Bang Black nggak ini ya, nggak kapok lewat situ lagi ya? Gue malahan pengen lagi ke situ Bang. Pengen yang jalur nyasar apa yang bener ini? Yang bener lah Oh, Bang. kira yang nyasarnya. Kayak kita flashback yuk gitu. Enggak. Ogah banget tuh Bang. Udah capek nyasar tuh. Iya. Iya, apalagi tadi sempat main ludo tuh. Ini juga sih buat teman-teman Bang, misalkan ada temen yang nggak mau ngambil air, kita main ludo, yang kalah ngambil air, nah, seru juga tuh Bang. Nah itu boleh Bang. Iya Bang. Iya kan seru juga tuh. Wah, kalah lo ambil air lo, tapi malam-malam ya. Wah, kelar lo ya kan. Berarti saat pendakian pertama itu emang nggak ada pendaki lain Bang, cuma rombongan Bang Black doang. Di sana tertulis 30 orang. Tapi ketika kita di sana nggak ada satupun Bang. Ya karena bukan jalur Iya. pendakiannya itu Bangnya nyasar. Oke. Tapi untungnya di balik pengalaman Bang Black balik ke rumah dengan dalam keadaan selamat gitu Bangnya. Ya walaupun ada sedikit nyasar ya kan. Iya. Walaupun ada sedikit gangguan tapi ya udahlah biarin aja lah Bangnya. Karena tadi Bang Black juga nggak kapok untuk apalagi untuk naik gunung gede dan gunung manapun gitu kan. Jadikan itu sebuah pelajaran dan tentunya
untuk teman-teman semua kalau naik gunung yang penting sugesti gitu ya Bang ya. Iya, sugesti Positif tuh teman-teman semua, jangan setan. Kalau setan di mana aja ada lah gitu. Nggak usah jauh-jauh ke gunung. Yang penting sugesti kita positif, terus saling support ke teman-temannya juga Bang ya. Kalau misalkan ada kan ada tuh yang teman Bang Black yang kayak ketakutan. Misalkan ada satu tim itu yang takut semua tuh kelar tuh. Udah Bang, kalau misalnya kalau lu denger sesuatu terus lu cerita ke yang lain, namanya makhluk astral itu kan dari sugesti juga Bang. Dia nampaknya itu bakal kena sugesti dia semua. Betul. Dan alhasil jadilah apa yang kita pikirin ya kan, nongol lah. Misalkan pikiran kita putih-putih, wah pocong tuh ya kan. Taunya pohon pisang misalkan gitu kan. Jadi tergantung sugesti kita tuh. Oke Bang Black, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Abang punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang. Iya, gue pesan-pesannya buat orang-orang yang suka buat open trip atau yang pecinta alam sih ya. Yang pertama mungkin sampah ya. Yang sampah yang pertama kalian bawa lagi sampahnya. Yang kedua buat para orang OT, lu jangan cuma cari kesenangan atau keuntungan semata. Yang lu cari itu keselamatan. Ya minimal kalau lu buka OT, lu harus tahu satu yang segi kesehatannya. Yang kedua yang bagian metafisik. Sekarang kalau lu bawa 10 orang, yang 2 kesurupan, yang lain gak pada ngerti masalah bidang metafisik itu mau gimana. Iya kan? Nah, kalau kita ketemu rombongan lain yang ngerti, dan banyak banget yang gue liatin sekarang itu yang buka open trip, yang penting gue dapet cuan itu aja sih. Keuntungan ya? Keuntungan. Mungkin tuh oknum open trip lah ya, yang bisa dibilang apa namanya, cuma nyari keuntungan namun nggak memandang keselamatannya gitu ya Bang ya. Keselamatan itu tuh teman-teman semua. Dan tadi udah jelas banget bahwasanya safety gitu Bang ya. Safety kita di sini bercerita bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau naik gunung, enggak. Tapi kita juga dukung nih untuk teman-teman semua naik gunung, tapi ya kan ada tapinya ya kan. Kita harus gali dulu informasi, mungkin minimal itu jalurnya. Itu ya kan Bang ya. Terus transportasi juga kan. Betul Bang. Harus kita riset gitu kan. Terus juga sumber mata air di mana, kondisi cuaca di sana gimana gitu kan. Ketika kita dapat informasi tersebut, barulah kita gas dengan hal itu. Iya, karena itu karena kebodohan kita sih ya. Gue bilang itu kebodohan kita buat tidak tahu track. Bukan bodoh lagi tapi goblok mungkin. Kegoblokan kita yang nggak tahu track tapi kita tetap maksakan. Sebenarnya itu tolol, goblok banget kita. Iya, dan itu jadi karena pengalaman Black untuk pelajaran bagi teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman semua nggak riset terus amit-amitnya gitu ya, nyasar terus apa yang dirasakan Bang Black dirasakan juga ke teman-teman semua. Itu kan parah gitu Bang. Parah banget Bang. Jadi nih teman-teman semua kalau naik gunung, contoh deh dengan Bang Black, bahwasanya dengan kecerobohannya, dengan apanya tadi Bang Black sempat bilang goblok dan bodoh. Tapi kan untuk pelajaran. Karena kita hidup berdasarkan pengalaman seorang kan itu berharga Bang ya, untuk kita terapkan. Kalau itu positif ya kita terapkan kan gitu Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Black ya. Udah meluangkan waktu ke sini nih, seru banget teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua yang pernah lewat jalur Salabintana atau Salabintana ke Gede, silakan komentar dong. Apa sih perbandingannya nih atau perbedaannya dari ketiga jalur ini gitu kan? Selain dari sampahnya gitu kan. Mungkin yang mencolok tuh sampahnya Bang ya. Sampahnya Bang. Iya kan? Dan gua apa ya? Gimana tuh? Treknya mungkin ya kalau Salabintana itu enak banget emang. Oke, enak banget. Kayaknya gue penasaran. Gue pernah ke Salabintana tapi cuma sampai gapurnya doang. Kalau nggak salah ada fotonya, ntar gue tampilin. Gapuranya doang si Maxi itu. Habis itu sepi gue nggak jadi deh. Ada tuh gue. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Black ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Gede lewat jalur Salabintana, Putri Cibors ataupun ke jalur manapun, tapi ingat yang resmi ya. Bukan yang nggak resmi atau ilegal gitu kan. Jangan sampai tuh teman-teman semua. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Black. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Bungkus.